Satu berkas kajian puskesmas. Dung. Sudah ngumpul semua ini? Halo, selamat siang. Selamat siang, Dok. Oke, Pak, agak flu sedikit, jadi suaranya nggak keras mungkin. Harus ada yang, Mbak, aduh, ini kok nggak selesai-selesai yang masuk ini. Oke, Pak, share materi. Kelihatan nggak di sana? Materinya kelihatan? Terlihat, terlihat. Oke, ada yang nyaut ya, biar Mbak tahu ini. Aduh, hilang dia. Oke, masih kelihatan ya? Patologi sistem gastrointestinal gitu. Kelihatan, Mbak? Masih, Dok, masih terlihat. Oke. Nanti ada beberapa slide, Pak, mulai satu persatu. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita pahami dulu beberapa terminologi yang biasa dipakai di patologi sistemik. Ya. Ada namanya patologi umum, ada namanya patologi sistemik. Kalau dulu di zaman 20-30 tahun yang lalu, itu ada juga patologi spesial, gitu. Patologi khusus veteriner, malah ada bukunya itu dari Pak Resang, ya. Dari Dokter Sang namanya itu. Kalian bisa lihat, bisa cari itu di laboratorium. Nah, patologi umum itu adalah studi tentang reaksi-reaksi mendasar atau basic reaction dari suatu sel dan jaringan terhadap stimulus abnormal yang mendasari terjadinya kejadian penyakit. Jadi kata kuncinya adalah reaksi basic. Kemudian pertanyaannya, apa saja reaksi-reaksi mendasar itu? Nah, kalian sudah belajar di patologi umum. Reaksi itu ya ada perdarahan, gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi, kemudian kalau selnya tergencet ya selnya sakit. Tergencet terlalu lama ya mati. Maka kalian belajar degenerasi dan nekrosis. Itu bagian dari reaksi itu. Jadi ada degenerasi nekrosis, ada gangguan sirkulasi, ada gangguan pertumbuhan, ya, dia membesar, mengecil, itu. Ada neoplasia, gitu. Dan yang paling banyak nanti dibahas adalah radang. Nah, radang itu adalah basic reaction juga itu. Ya. Jadi apa namanya diharapkan nanti adik-adik itu semua mampu membedakan mana reaksi radang, mana yang bukan radang gitu, ya. Bukan radang maksudnya bisa saja itu tumor, bisa saja itu gangguan pertumbuhan atau gangguan sirkulasi semata-mata atau
degenerasi dan pelajari. Itu sudah lewat, sudah lulus, sudah hebat. Reaksi mendasar. Kemudian ada patologi sistemik namanya. Patologi sistemik adalah studi tentang respon dari organ dan jaringan khusus terhadap stimulus yang kurang lebih bisa didefinisikan atau diidentifikasi. Nah, apa maksudnya? Ini kalau tadi itu respon secara umum ya, ada radang, non radang gitu. Nah, sekarang respon yang umum tadi kita pelajari per organ atau per jaringan gitu ya. Per jaringan atau per organ. Misalnya apa ya seperti sekarang ini kita mempelajari respon atau reaksi mendasar itu pada sistem gastrointestinal. Sebelumnya mungkin kalian pelajari pada sistem saraf, sistem saluran pernapasan, kardiovaskuler barangkali. Nah, sekarang kita intestinal, ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, lalu tujuan belajar itu untuk apa gitu? Nah, tujuannya adalah agar kalian mampu melakukan diagnosis dengan tepat gitu. Karena ini dasar dari setiap treatment yang akan kalian lakukan sebagai dokter hewan. Itu adalah kemampuan melakukan diagnosis. Ya, diagnosis apa penyakit. Jadi inilah yang membedakan seorang dokter hewan dengan seorang dukun gitu ya. Kalau dukun nggak perlu dia diagnosis, jadi diagnosisnya sama. Skillnya diagnosisnya nggak perlu setajam dokter lah. Karena dokter ya ilmu diagnosisnya harus kuat. Tanpa diagnosis yang kuat, maka penyusunan terapi atau treatment tidak bisa dilakukan. Ketika susunan terapi atau treatment tidak bisa dilakukan, maka proses kesembuhan akan jauh sekali. Tidak mungkin terjadi. Nah, dalam melakukan diagnosis, itu kita mengenal istilah namanya diagnosis diferensial. Yang mirip-mirip, gitu. Daftar diagnosis yang dapat menjelaskan tentang klinis. Diagnosis yang mirip-mirip. Gitu. Misalnya rabies, oh dia mirip dengan apa? Distemper, oh dia mirip dengan apa? Mungkin penyakit yang lain, keracunan apa, begitu, sehingga air liurnya terus keluar, gitu ya. Dan distemper dan lain-lain. Dan hepatitis, apa namanya, infeksius kanin hepatitis, barangkali dia mirip-mirip. Gitu. Kemudian ada istilah yang namanya clinical dia. Oh ya, oke Pak, lanjut dulu. Apa pentingnya gitu ya? Jangan langsung cepet-cepet nanti begitu ada klinis begini, parvo gitu, aduh. Atau coronavirus gitu, misalnya pada aja nggak boleh. Jadi harus disusun diagnosis diferensialnya dulu, ya. Sebanyaknya, baru kemudian eliminasi satu persatu berdasarkan temuan-temuan klinis yang ada. Nah, kemudian ada diagnosis klinis namanya ya, clinical diagnosis. Nah, diagnosis berdasarkan data yang diperoleh dari riwayat kasus, tanda klinis, dan pemeriksaan fisik. Ya. Kemudian ada diagnosis morfologi. Nah, ini yang sedang kalian pelajari sekarang. Jadi diagnosis morfologi adalah diagnosis berdasarkan lesi dominan di jaringan. Ini bisa patologi anatomi, itu gross, atau HP, mikroskopis, dan menggambarkan keparahan, durasi, distribusi, sifat lesi, dan lokasi. Juga dikenal sebagai diagnosis lesi. Nah, inilah skill patologi ya. Dokter hewan itu harus punya skill ini. Nanti kalian akan modalnya pinset dan skalpel, keliling ke farm, peternakan ayam, peternakan unggas, bebek, merpati, peternakan babi, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ya, kalian ada kalanya akan melakukan morfologi diagnosis, bedah dikit-dikit gitu ya. Sehingga tahu diagnosisnya berdasarkan lesi yang dominan yang kalian lihat. Gitu. Kemudian etiologi diagnosis, ini definitif sudah ini. Kalian pakai PCR, kalian pakai biakan sel, kalian pakai imunohistokimia, begitu misalnya. In situ hybridization, macam-macam teknik-teknik diagnosis yang sekarang lagi ngetren ya PCR tentunya. Gitu. Ada teknik FAT untuk rabies itu misalnya, itu etiologi diagnosis ya.
Nah, di sini semua punya kekuatan masing-masing, ya. Punya kekuatan masing-masing dan seorang dokter itu dia akan mengkombinasikan semua ini untuk sampai pada kesimpulan diagnosis, gitu. Diagnosis definitif namanya. Kemudian diagnosis penyakit atau nama penyakit, diagnosis spesifik yang menyatakan nama umum penyakit. Nah, kalau kita lihat contoh, misalnya ada seekor anak anjing umur 2 bulan dibawa ke kliniknya dokter hewan A gitu, klinisnya dilaporkan diare berdarah selama 2 hari. Anak anjing itu mati sebelum pemeriksaan klinis. Kemudian dilakukanlah nekropsi. Maka inilah jenis-jenis diagnosisnya. Diagnosis klinisnya adalah diare hemoragik, karena itu memang klinis yang nampak sebelum dia mati. Diare hemoragik, diare berdarah. Kemudian setelah dibedah, di ususnya itu ketemu radang pada usus halus yang berat sekali, yang akut, yang menyeluruh gitu, disertai dengan jaringan nekrosis dan perdarahan. Maka diagnosis morfologinya adalah enteritis berat, akut, difusa, nefrohemoragis. Sorry. Kemudian ada diagnosis etiologi, ya. Dikirimlah sampel ke lab virologi, kemudian dilakukan uji PCR, ketemulah enteritis parvovirus. Nah, jadi diagnosis penyakitnya ya kanin parvovirusis, seperti inilah kurang lebih caranya nanti sudah definitif ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita belajar fokus kepada sistem digestivus ya. Sistem digestivus. Sistem digestivus itu adalah pintu masuk pakan dari lingkungan ke sistem sirkulasi. Nah, lihat aja nih burger itu ya. Dia masuk melalui mulut, kemudian keluar melalui pantat anjing itu. Nah, itulah semua sistem dari ujung mulut sampai sempat dia keluar di toilet itu, itulah yang disebut dengan sistem digestivus, sistem pencernaan. Pintu masuk pakan dari lingkungan luar ke sistem sirkulasi. Masuk dia. Memecah pakan dengan cara mekanik dan enzimatik. Jadi punya dia dengan mekanik, kemudian air liurnya keluar, itu enzim-enzim keluar. Sehingga nanti pakan itu akan pecah dia menjadi molekul-molekul yang sangat sederhana, menjadi gula. Kemudian pecahan pecahan atau molekul-molekul yang sangat sederhana ini akan diteruskan melalui epitel usus menuju darah. Itulah yang menjadi nutrisi dari sel-sel di seluruh tubuh individu. Sederhananya sistem digestivus adalah dari mulut hingga anus, yang molekul lebih kecil dan akhirnya bisa berpecah di mikromolekul. Ya. Nah, ini contohnya misalnya protein misalnya itu kan, ya harus dipecah. Kalian makan daging itu nggak bisa diapa-apain dia, dipecah. Nanti keluar enzim-enzim di air liur kalian itu, misalnya enzim protease. Jadi protein daging ayam, daging babi, daging kambing, daging sapi atau apapun, telur dan sebagainya, dia akan dipecah menjadi peptida. Ya. Kemudian peptida itu akan dipecah oleh peptida itu menjadi asam amino bebas. Nah, lalu enzim-enzim ini dari mana gitu? Ya. Ada kelenjar ludah, ada ke dalam sistem digestivus. Siapa Ada yang udah buat pankreas ringkasan yang mengalir. epi? Ya, ada pertanyaan, siapa itu? Halo? Halo, ada pertanyaan? Halo? Jangan diam, Pak, nggak ngerti jadi. Mana kortinya nih, harus ada yang nyaut. Izin dok, mungkin itu tadi kena on mic, tidak sengaja on mic.
Ya, tidak sengaja on mic sekaligus menunjukkan tidak serius juga. Nah, kalian ngobrol ini kan harus diperhatikan baik-baik. Ya, Pak tahu lah itu pasti kesenggol lah. Tapi ketahuan kalian nggak serius gitu kan. Nggak sengaja nanya, apa sudah tahu kan kelihatan muncul di sini orangnya yang bicara kan muncul dia. Ya, perhatikan, nggak usah bicara yang lain. Ya, dasar Pak bilang, Pak nggak bisa bersuara keras ya, karena agak flu. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Oke, sistem digestivus adalah satu pabrik dengan tugas kompleks. Ada tiga proses fundamental yang terjadi pada GI tract. Ada sekresi, sekresi keluar itu cairan. Ada penyerapan atau absorpsi, ada motilitas itu gerakan kontraksi atau polos ya, yang menggerakkan makanan dari lambung ke belakang. Kalau motilitasnya kacau ya makanan akan diam di lambung, nggak bergerak ke belakang. Ya, kalian nggak bisa ke belakang itu jadinya. Ya. Kalau sekresinya bermasalah, ya nanti tidak ada yang memecah makromolekul menjadi mikromolekul. Dari pecah dari molekul kecil tidak diserap jadi malnutrisi jadinya gitu. Jadi tiga proses absorpsi motilitas. Nah, nanti kalian akan mempelajari struktur ya dari sel gitu, dari jaringan, organ, sistem. Kita memang pelajari sistem digestivus gitu secara umum ya. Dari gigi, dari sampai lambung, usus besar, usus halus dan lain sebagainya. Itu organ-organ. Dari sistem tersusun dari organ. Organ tersusun dari jaringan. Jaringan tersusun dari sel. Nah, kita akan pelajari sampai level sel. Oleh karena itulah akan ada kalian akan menggunakan mikroskop gitu untuk mengidentifikasi jejak ya. Nah, targetnya adalah jadi mahasiswa nanti mampu melakukan diagnosis morfologi ya, ya C4 levelnya itu ya. Dan diagnosis definitif itu C5 ya. Ini Pak bagi itu C1 itu mengetahui kalau kalian hanya menghafal saja itu levelnya C1 itu. Paling rendah. C2 itu memahami ya. Tadi C1 mengetahui, C2 memahami. Kalian paham memang gitu. Tapi belum bisa memakai, ilmunya belum hidup. Jadi masih ilmu mati gitu. Sama seperti kalian belajar matematika tapi masih menjadi ilmu mati, belum hidup. Jadi dia harus hidup matematika itu bisa dipergunakan gitu, dalam menyelesaikan masalah. Demikian pula patologi, dia harus hidup, kalian harus bisa menggunakannya. Kemudian C3 itu menerapkan. Nah, ini level sudah lumayan, ini sudah mulai S1 itu menerapkan lah, atau D3 diploma itu C3 itu. C3. Nah, kalau sudah S1 mestinya nanti levelnya itu C4 minimal, menganalisis gitu. Syukur-syukur bisa C5 mensintesis gitu. Bahkan mengevaluasi nanti C6 gitu ya. Kalau kalau kalian sudah kuasai ini dengan baik, maka diagnosisnya pasti akan sempurna ya, tidak akan ngawur ya. Sampai di mikroskop begitu Pak bilang penyakit Amahlea itu, penyakit AML nggak akan ke sana larinya ya. Pasti kalian akan melakukan diagnosis dengan baik kalau sudah mampu melakukan C4 dan C5. Jadi syukur-syukur C6. Ya ini tujuan pembelajarannya seperti ini sudah seperti Pak jelaskan tadi ya. Nah, bagaimana caranya? Akan ada kuliah tentu saja seperti sekarang pengantar, kemudian ada tugas kelompok dalam bentuk CBL dan kuis-kuis tentunya ya. Dan sikap. Nah, banyak yang bicara, Pak, kuis saya 100, CBL saya 80, ujian saya 100, kok nilai saya B plus atau B. Karena Pak juga memasukkan unsur sikap gitu ya. Ya, seperti tadi kalian tiba-tiba nyelonong suaranya ribut-ribut gitu. Di record gitu. Jadi sikap juga Pak nilai. Jadi nilainya dikurangi yang hardware-nya. Jadi tidak murni gitu. Apa yang kalian peroleh. Ujian disuruh 10 menit kalian kerjakan dalam lebih dari 10 menit. Pasti Pak kurangi. Kita pakai online ujiannya, kalian diuji siang hari tapi mengerjakannya malam hari. Pasti beda jauh itu nilainya. Ya, seperti itu nanti. Jadi sikapnya juga harus dijaga. Oke?
Itu dulu. Ada pertanyaan? Sampai di sana dulu. Apalagi yang masuk-masuk telat begini nih. Aduh. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Dok. Oke. Coba Pak tanya sekarang. Ada Ngurah Ayu Ari Astitiwati? Ada nih Ngurah Ayu Sri Astitiwati. Oke, tidak hadir. Pak Iya, keluarkan Dok. dia. Oh, ada. Dok, maaf. Ada. Oh, lari-larian dia dari mana tuh? Ayu. Tadi masih ngatur setting mic-nya, Dok. Oh, setting mic gitu. Oke. Apa yang dimaksud dengan diagnosis morfologi? Ayu? Eh, yang saya ketahui itu diagnosis morfologi itu eh, diagnosis yang dilakuin berdasarkan bentuk, struktur atau gambaran fisik dari suatu jaringannya. Lesi gitu ya, Ya, lesi. atau list. Iya. Oke. Ini siapa nih? Made aja ada namanya nih. 23121. Siapa tuh? 23121. Made aja di sini dibacanya ini. Baik, sorry. Nggak ada orangnya? Made 23121. Ada? Hadir dok, maaf dok saya ganti namanya dulu. Nggak akan ada nomornya. Oh, Nadia. Made Nadia. Ah, iya. Udah? Siap Nadia? Nadia sudah siap? Mbak tanya? Halo? Kamu nggak ada suaranya Nadia gimana nih? Eh, siap dok. Siap ya. Apa fungsi sistem digestivus? Fungsi dari sistem digestivus itu untuk mencerna yang makanan yang masuk ke dalam tubuh dok, untuk Ini mencerna. jadi energi. Hanya mencerna saja. Gimana dia caranya mencerna? Coba jawab yang bagus. Gimana caranya mencerna? Permisi dok, apa suara saya terdengar? Iya, bagaimana caranya mencerna? Jadi misalnya yang pertama itu dipecah dulu dari kandungan eh dicerna dulu secara mekanis, misalnya dari mulut, lalu dipecah dari kandungannya, lalu diserap kandungannya, kandungan nutrisinya. Kurang lengkap. Natali, Gitu. bisa dilengkapin jawabannya Nadia tadi? Jadi mungkin untuk sistem digestivus atau pencernaan itu yaitu suatu sistem pencernaan dalam tubuh yang dilakukan secara mekanis maupun enzimatis yang kemudian tersambung ke dalam sistem sirkulasi. Mungkin Oke, sekian dok. ini siapa nih? Segini baru. Anu. Terus gimana prosesnya? Agak lengkap sedikit. Prosesnya gimana?
ada ada tiga hal yang fundamental yang harus terjadi di dalam sistem digestifus. Apa saja itu, Izin menjawab, Dok. Natali? Ya, boleh. Emang? Izin membantu, di mana digestif ini tuh ada 3 fundamental. Yang pertama, memecah, kemudian menyerap atau absorpsi, kemudian ada motilitas. Di mana tahap awal itu pakan yang masuk itu dipecah menjadi molekul terkecil yang kemudian diserap dari sel epitel di usus yang akan disalurkan ke eh, sirkulasi, dan sisa-sisanya akan didorong oleh otot untuk dikeluarkan. Mungkin sekian, Dok. Terima kasih. Iya, kurang lebih seperti itu. Bagus, Komang. Dan setiap hewan variatif ya. Ada yang saluran pencernaannya kompleks di depan. Nah, itu sapi itu. Hanya lambungnya lambung kompleks. Ada yang kompleks di belakang, itu kuda itu ya. Kolon sekumnya yang kompleks, sekumnya. Kalau ini lambungnya yang kompleks, panjang, besar, berlapis-lapis, beruang-ruang, ada beberapa ruang. Itu sekum. Pada penyu laut, nah itu di belakang tempatnya. Ada yang simple, anjing, kucing, gitu. Mirip-mirip manusia, simple, sederhana itu. Itu macam-macam. Ada lagi yang unggas. Jadi sebelum masuk ke belakang ada gizzard namanya, ada pro, nah, sebelum ventricle, ada ruang sebelum lambungnya dia itu gitu. Pro ventriculus gitu ya. Itu semua karena kebiasaan makannya yang menentukan itu, gitu. Yang makan yang biji-bijian misalnya ya harus dibuatkan pro ventriculus. Jadi kegiatan mekaniknya lebih dominan di sana dibanding enzimatik itu misal gitu. Nah, itu mestinya kalau yang sistem anatomi, fisiologis itu kalian sudah pelajari di anatomi dan fisiologi, tapi nanti kalian buat dia menjadi hidup ilmu itu dengan cara menggunakannya gitu. Nah, penggunaan dari ilmu anatomi, fisiologi, histologi itu ya di patologi tempat. Patologi sendiri nanti akan jadi bagian dari diagnosis klinik, diagnosis interna kalian ya, penyakit dalam dan lain sebagainya. Jadi untuk mendukung kemampuan diagnosis kalian sebagai seorang dokter. Oke, Pak, lanjutkan sekarang kalau sudah oke ya. Bentar dulu. Cari dulu, keluar dulu dari sini. Bentar ya. Good. Sudah ada ininya. Kita belajar diagnosis morfologi sekarang ya, belajar. Kelihatan ya? Terlihat, Halo? Dok. Oke, sekarang perhatikan baik-baik karena ini backbone-nya ya, tulang belakangnya di sini diagnosis morfologi. Backbone dari patologi itu ya di sini, kemampuan kalian mendiagnosis berdasarkan apa yang dilihat oleh mata kalian ya. Pertama tentu saja oleh mata telanjang. Kemudian kayak Pak begini sudah berumur, matanya sudah tidak tajam, ditambahin kacamata.
Izin mohon maaf dok untuk saya tidak terdengar nih, Dok.
Halo, masih anu ya? Sorry, katanya tadi hilang ya? Oke, benar dok. Astaga, jadi Pak bicara sendiri. Mudah-mudahan. Dari mana hilangnya tadi? Dari diagnosis morfologi Benar ya? dok. Waduh. Oke, lagi dikit saja nih. Mudah-mudahan masih ada waktu sedikit. Ya, Pak coba ulang lagi. Ulang lagi sedikit, minta maaf. Ini namanya kita pakai ini. Oke, sekarang kelihatan ya? Sudah terlihat nih dok. Ya, terima kasih adik ini. Biar ada yang selalu mengingatkan. Oke. Nah, ini contoh-contoh diagnosis morfologi ya. Jadi ingat rumusnya tadi ada organ perubahan. Kemudian ditambahkan deskriptor. Deskriptornya ada 5. Ya, durasi, ada modifier, durasi, distribusi, keparahan, lokasi. Gitu ya. Organnya rongga mulut, perubahannya radang. Kita sebut dengan stomatitis. Ya. Modifiernya ada ulcer di sana, ada bagian yang hilang. Maka kita tambahkan dengan ulcerativa. Durasinya baru saja kejadiannya, akut. Distribusinya di banyak tempat di palatum durum, apa di rongga mulut, multifokal. Tingkat keparahannya ringan. Nah, kalau harus nyebut lokasi, kalian tambahkan sekarang. Lokasinya itu di langit-langit atas, langit-langit bawah, palatum mulut, palatum durum, atau di pipi, atau di mana gitu ya. Misalnya, tambahkan dengan palatum durum. Gitu. Demikian dan seterusnya, kalian baca sendiri dah. Ya. Ada glositis, granulomatosa, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Ya. Nah, contoh-contoh ini ada di sana, tapi Pak bacakan, Pak. Coba eh, kita coba berlatih sedikit sambil lihat-lihat gitu ya. Nah, misalnya ada sapi dewasa, ke adik nanti menangani sapi gitu. Klinisnya ptialismus. Ptialismus itu artinya dia keluar air liur yang terus-terusan, ngocor air liurnya. Dan tidak mau makan. Kemudian Anda buka mulutnya ya seperti ini. Lagi ini. Tebal. Berhubungan dengan marah. Arti dari nggak, saya minta tolong itu karena kan nanti kalau kita minta tolong itu yang kadang-kadang kan Pak Bupati nanti perintah. Ya, setelah diizinkan baru Pak Bupati mengibarkan kalau PDAM itu jangan dibarang, itu nanti tidak tahu. Dibuat, ya dibuat biasa-biasa, nanti yang malam itu buku kalau ada patennya, ya patennya yang minta dihukum, malam itu tidak tepat, Pak Bupati akan bawa itu besok. Nggak cuma TKD, ya TKD yang ahli dihukum kan, diperiksa kemudian dibalas. Jadi kalau obat bisa, karena besok obatnya kan bawa kita pertemuan dengan tidak saat ini, jawaban kami hari ini Pak, nanti sekolah itu
surat perintah kepada PDAM untuk menempuh apa. PDAM yang dipanggil. Nah, itu caranya nanti diserahkan kepada nomornya kan nomor sekian. Saya nggak tahu ya. Begitu. Bupati itu marah dia nanti kalau masih tentang suratnya harusnya sudah ada nomornya, berarti ada nama. Karena kemarin satu jauh bilang begitu. Jadi sudah diberitahu baik. Selamat pagi, halo, masih bisa kedengaran? Masih, Dok. Ya, maaf tadi ada telepon. Ya. Oke, sapi dewasa dengan klinis keluar air liur dan anoreksia. Nah, kalau sudah begini, karena rongga mulut, seperti tadi, kita sebut dengan stomatitis. Dan radang pasti ini kan. Ciri-ciri radang itu dolor, kalor, rubor, fungsi laisa, ya, fungsinya berubah, fungsinya terganggu. Ada merah, ada panas, kan gitu. Dan lain sebagainya, membengkak itu. Kemudian ada jaringan yang hilang, kita sebut dengan modifiernya adalah ulceratif. Jadi stomatitis ulceratif. Nah, kalau udah begini merah, ada bekas-bekas darah baru, ini pasti baru sudah ya. Kalau ada kemerahan dan darah begini dia baru sudah ya. Maka kita sebut dengan akut, sariawan akut gitu. Kemudian dia banyak tempat, kita sebut dengan multifokal. Gitu ya. Nah, kalau pada sapi ini berat ya, karena dia nggak bisa makan. Kalau pada orang mungkin ringan, ini sariawan aja pada orang, ringan gitu ya. Kalau orang kan bisa dia mindah-mindahin posisinya itu dengan lidahnya. Kalau sapi nggak bisa dia nggak mau makan, itu mati biasanya kurus ya. Kalau nggak diobati, kalau sapi ya berat. Ya. Jadi,
Nah, lokasinya adalah palatum durum dan bukal mukose, ya, di mukosa pipi. Itu lokasinya kalau ada perhatikan itu. Jadi apa diagnosis morfologinya? Nah, ini semua itu stomatitis ulceratif akut multifokal berat pada palatum durum dan bukal mukosa. Nah, gitu baca. Kalau ini sudah jelas ini. Jadi terapinya pun sudah jelas. Ya, bagaimana menghilangkan radang pada rongga mulut. Ya, mulut bagian atasnya. Dan karena dia berat, maka dibutuhkan terapi-terapi yang lebih progresif. Kan begitu. Ya. Itu contoh satu. Kemudian ada lagi contoh. Nah, kadang-kadang kita habis melakukan nekropsi ketemu begini, gitu ya. Ada penyempitan, kemudian ada jaringan ikat itu yang putih-putih itu muncul jaringan ikat di sana di tengah-tengah gitu. Yang warna putih, jaringan ikat fibrosa itu, esofagus. Nah, organnya adalah esofagus. Ini radang apa tidak? Sepertinya sih enggak radang gitu ya. Sepertinya enggak radang. Nah, enggak ada tanda-tanda dolor, kalor, rubor, fungsi lysa itu enggak ada di sana. Pain, sakit enggak ada juga, barangkali itu enggak ada. Jadi ya kita sebut aja langsung karena dia bukan radang, maka sebut saja langsung ya, penyempitan pada esofagus. Kalau bahasa Latinnya esophageal strictura. Nah, kemudian durasinya bagaimana? Akut atau kronis? Nah, di sini kelihatan penyempitan itu artinya tambah kecil dia. Kalau satu organ tambah kecil, sorry, tambah kecil atau tambah besar itu pasti butuh waktu untuk menjadi tambah kecil dan tambah besar itu pasti butuh waktu. Jadi esophageal struktura kronis, karena dia butuh waktu. Apalagi ada jaringan ikat jelas-jelas. Untuk tumbuhnya jaringan ikat itu pasti butuh waktu. Nah, ini pasti kronis. Kan begitu. Kemudian durasinya distribusi itu di satu titik aja di bagian tertentu dari esofagus saja gitu tengah-tengah gitu. Nah, jadi diagnosisnya jadi satu nanti esophageal struktura kronik vokal berat. Nah, ada juga kasus begini kalian harus periksa. Ini dari esofagus dari pedet umur 4 bulan. Ya, esofagus dari pedet umur 4 bulan. Pedet. Nah, ini karena dia ada merah-merah gitu ya. Ya pasti radang sudah ini gitu ya. Radang pada esofagus kita sebut dengan esofagitis. Kemudian ada kehilangan jaringan di banyak titik tuh, hilang-hilang jaringannya. Oh, ulceratif. Ada esofagitis ulcerativa. Organnya esofagus, perubahannya radang, jadilah esofagitis. Modifiernya ulcerativa. Sekarang tinggal durasinya. MD modifier, durasi, distribusi, keparahan, dan lokasi. Kita lihat, oh ini pasti akut. Sepertinya akut, karena masih merah. Merah begitu ya, ada bekas-bekas darah. Asal ada darah itu akut. Kemudian banyak tempat, bahkan di banyak tempat itu ulcernya itu menyatu menjadi satu, ya, koalisi. Gitu. Jadi distribusinya multifokal. Itu coalescing atau menjadi bahkan ke koalisi. Gitu ya. Luka di mana-mana esofagusnya sih. Ada lagi abomasum sapi yang mati akibat pneumonia. Jadi ingat ini abomasumnya dia bukan mati karena abomasum ini tejas pada abomasum, tapi mati karena pneumonia. Ya.
Ya, kalau ini pasti radang sudah. Abomasitis ulceratif ya. Kayak mah aja gitu ya. Ada ulcer kayak sumur begitu. Nah, ini tidak satu tempat, ini ada satu, dua, tiga tempatnya ya. Tidak bisa kita sebut inilah. Ini pasti akut, kemudian distribusinya multifokal, kemudian ya ringan lah karena memang kenyataannya dia tidak mati karena ini, tetapi karena pneumonia. Ya, aku masuknya begini masih oke. Nah, sekarang lokasinya di mana? Dilihat aja apakah misalnya kalian boleh tambahkan dekat pilorus ya, itu ditambahkan. Itu bagian-bagiannya itu lokasinya ditambahkan. Ya, silahkan boleh. Nah, anak kuda umur 4 bulan, klinisnya demam, salivasi, kolik. Kolik itu dia sakit perut ya sampai berguling-guling secara periodik gitu. Ini lihat sendiri ada bolong-bolong itu. Itu perforasi ada di sana. Jadi gastroduodenitis ulcerativa dengan perforasi. Nah, jadi posisinya itu di dua organ, di gastrium dan duodenum. Jadi kalian sebut dengan gastroduodenitis. Jadi radang pada gastrium dan duodenum. Ya, ada ulceratif dengan perforasi. Ada ulcer itu perhatikan warnanya aja udah merah ya sebelah kiri itu. Ada perforasi di sana. Perforasi itu terbentuk lubang. Gitu. Nah, ini pasti kronik. Kenapa? Nggak ada darah itu di perforasi itu. Kalau dia baru ada paku nancap di sana, pasti darahnya kelihatan. Ini nggak ada darah, dia bolong begitu saja. Berarti pasti kronis sudah lama. Hewannya sudah anemik pasti ini. Gitu. Ya, dan kemudian difusa. Memang lubangnya cuma di satu titik, tapi yang lain tuh merahnya itu dari ujung atas sampai ujung bawah. Gitu. Diffuse dia itu ya. Ya berat lah. Karena nanti organ apa fesesnya bisa keluar dari saluran cerna itu ya keluar ke peritoneum dia ini pasti berat sudah begini ya. Kemudian ada usus anjing seperti ini ya ada enteritis fibrinonecrotica. Kemudian ini akut lagi-lagi karena ada fibrin. Fibrin itu adalah bentukan dari darah. Darah itu menunjukkan proses akut. Maka ketika kalian sebut enteritis fibrin gitu, dan nekrosis itu yang warna-warna abu coklat itu karena disebut dengan nekrosis maka enteritis fibrinonecrotica akut dia fibrin pasti akut yang menyeluruh gitu ya. Nah ini pasti berat dan ini distemper apa sorry parvo biasanya ini kalau sudah begini ya. Nah ini ada kolon dari seekor babi muda gitu kalian perhatikan kolonnya tebal ya karena kolon radang kolitis proliferatif artinya lipatan-lipatannya itu tambah banyak ya kita sebut dengan istilah kolitis proliferatif gitu. Kemudian nah karena di sini adalah proliferatif dia butuh waktu untuk memperbanyak diri itu memperbanyak sel itu maka pasti kronis. Mungkin yang segini gitu maka kronis. Wah ini pasti berat. Oke gitu dulu. Ada question sampai di sana dulu dan banyak contoh di sampai ke belakang kalian bisa download nanti di Oase ya. Itu contoh-contoh banyak Pak berikan di sana untuk berlatih eh, diagnosis morfologi karena itu skill yang utama. Teorinya ada juga di sana di modul 7 gitu, modul saluran pencernaan ada Pak Taruh di Oase ya. Nanti nanti malam atau besok pagi paling lambat Pak akan kasih tugas CBL. Begitu kira-kira? Ada komentar, pertanyaan? Pak nggak baca semua ini, tenggorokan Pak gatel sekali. Ada pertanyaan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Masih kedengaran suara Pak ini? Masih dok, masih terdengar. Masih, Dok. Ya, ada komentar? Ada yang kalian mengerti atau belum mengerti apanya? Kalau belum mengerti apanya gitu? Halo?
Coba bantu Pak menerjemahkan apa situasinya. Untuk saat ini mungkin belum ada pertanyaan, Dok. Artinya, kalian sudah ngerti? Sudah ada bayangan? Sudah bisa belajar sendiri, baca-baca? Gitu? Nih, bisa, Dok. Oh, ya, mudah-mudahan Gusti Ayu benar ya, nggak boleh bohong. Jadi kalian sudah mengerti, kemudian bisa baca sendiri. Ya. Kalau memang begitu, ya kuliahnya atau pengantarnya Pak akhiri ya. Ingat materinya ada di OASE, bacalah dengan baik. Kalau tidak paham ya, kalau ada yang perlu ditanyakan ya kalian buat aja di sana. Nanti Pak buat ya rubrik di sana untuk bisa diskusi. Gitu barangkali. Gitu ya, Gusti Ayu ya. Mana dia tadi itu? Nih, Dok. Puspiti, dipanggilnya siapa nih? Dera, Daerah. Dok. Oh daerah, sorry Gusti Ayu. Daerah. Nih. Ya, daerah ya. Oke, boleh Pak akhiri daerah. Ini hidungnya Pak Mampet. Nah, boleh saya Pak akhiri? Dari saya mungkin bisa, Dok. Bisa, oke. Ya, kalau tidak ada dari yang lain, dengan ucapan terima kasih, pengantar patologi sistem gastrointestinal, Pak akhiri ya dengan anjuran kalian baca detail dari yang Pak sampaikan tadi. Pada apa detailnya ada di materi yang Pak sudah unggah di OASE ya. Nah, tapi di sana CBL-nya belum ada, baru CBL untuk kelas itu aja, B dan D kalau nggak salah. Bukan itu yang kalian kerjakan, nanti Pak kirimkan untuk tugas kalian sendiri. Mungkin malam nanti atau besok pagi ya. Oke, dengan demikian kuliah hari ini Pak akhiri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih.